Alhamdulillahirabbil alamin, nazzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana wa zurriyatina bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98, ayat yang pertama. Terjemahannya, orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka mengatakan bahwa tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka al-bayyinah, yaitu bukti yang nyata. Al-Quran surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98, ayat yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan, kajian kita hari ini dan kedepannya akan membicarakan tentang surat Al-Bayyinah, itu surat yang ke-98, mulai dari ayat 1 nanti sampai kepada ayat yang ke-8 ya. Surat Al-Bayyinah yang paling populer namanya, tapi juga ada nama yang lain, Lam yakunil ladzi, atau juga disebut surat Al-Qayyimah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah ini jumlah ayatnya 8 ya. Surat di posisi yang ke-98. Ada sebagian mengatakan surat Al-Bayyinah ini turunnya di Makkah, tapi ada sebagian ulama, malah Ibnu Abbas ya, meriwayatkan ayat surat Al-Bayyinah ini turunnya di Madinah. Kalau melihat kepada pemberitaannya, di situ ada dua ya, yakni ahlul kitab dan musyrikin ya kan, maka itu lebih cenderung sebenarnya kepada surat Madinah atau Madaniyah, karena dia berbicara tentang ahlul kitab ya. Ahlul kitab itu sebenarnya adalah orang Yahudi ya, orang Nasrani. Dia bukan amal kitab ya, dia ahlul kitab. Jadi bukan orang yang mengamalkan kitab, tapi orang yang mengetahui tentang kitab. Kalau dia mengamalkan kitabnya, di situ akan ketemu ya kan, ketemu bahwa ada berita tentang Nabi Muhammad
dalam kitab Injil kan ada tentang Nabi Muhammad. Nabi Isa mengatakan, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi di sini disebut bukan yang mengamalkan kitab, tapi yang membaca, memahami kitab. Jadi ada orang yang menghafal kitab, memahami kitab, tapi tidak mengamalkannya. Jadi Allah di sini menyebut adalah ahlul kitab. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Ya, orang yang mengetahui kitab gitu. Jadi yang diminta sebenarnya bukan orang yang mengetahui kitab, tapi yang mengamalkan kitab. Kalau mereka mengamalkan kitab mereka, maka dia akan masuk Islam. Nah, di situ ada kata min, ya, min ahlil kitab wal musyrikin, sebahagian. Jadi ada orang Yahudi yang masuk Islam, ada orang Nasrani yang masuk Islam, dan ada pula orang musyrik Makkah yang masuk Islam. Ya, samalah dengan keluarga Nabi. Keluarga Nabi ini kan ada yang menerima Islam lalu masuk Islam, ada yang menerima Islam tapi tidak masuk Islam, ada yang menolak bahkan melawannya, ya. Jadi keluarga Nabi itu ada yang menerima Islam dan masuk Islam, seperti Hamzah kan, ya kan, paman beliau. Kemudian Al-Abbas, ada juga yang menolak tapi menerima tapi tidak masuk Islam, seperti Abu Talib, ya. Yang menolak itu ada Abu Jahal. Nah, jadi di sini disamakan, Pak, antara ahlul kitab dengan orang musyrik itu sama. Makanya di sini wal musyrikina. Jadi ahlul kitab dengan orang musyrik sama masuk kelompok kafirun, ya. Jadi kalau menurut ayat ini tidak ada basa-basi di sini menyebutkan kata-kata kafir itu, ya kan? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, tidak ada basa-basi di situ, ya kan? Orang-orang yang kafir yakninya orang yang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Lebih cenderungnya ayat ini kepada turunnya di Madinah, ya. Itu sebenarnya adalah mendahulukan ahlul kitab. Ahlul kitab itu tidak ada di Makkah, Pak. Ya, ahlul kitab itu tidak ada di Makkah. Adanya di Madinah. Jadi orang musyrik Quraisy adanya di Makkah. Orang ahlul kitab adanya di Madinah. Nah, gitu. Jadi ahlul kitab itu adanya di Madinah, yaitu orang Nasrani dengan Yahudi. Jadi di Madinah itu sudah ada orang-orang Nasrani dan orang Yahudi. Ada Sobiin, ada juga orang-orang Majusi, tapi dia tidak menetap di Madinah, tapi perdagangan ke Madinah. Jadi Allah di sini membedakan nama sebutannya antara orang musyrik Makkah dengan orang Yahudi Nasrani di Madinah. Tapi kelompok besarnya disebut dengan kafirun, yaitu orang-orang kafir. Jadi orang kafir di sini terdiri dari orang Yahudi, Nasrani,
dan orang-orang musyrik Makkah gitu. Ya kan? Nah, sebab turunnya surat Al-Bayyinah ini, ya kan? Ada orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi Muhammad, ya kan? Lalu untuk menjawab ya tentang ahlul kitab dan musyrik, itulah Allah turunkan penjelasan. Itu tugas Nabi Muhammad itu apa sebenarnya? Ya, tugas Nabi Muhammad itu al-bayyinah. Ya, apa itu al-bayyinah? Menjelaskan. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran, ya kan? Jadi ini memang luar biasa sebenarnya ayat ini, ya, karena membedakan, menunjukkan kepada kita tentang menjelaskan tentang Al-Quran. Jadi Nabi adalah penjelas, ya, menjelaskan kepada manusia tentang Al-Quran gitu. Maka itu poin pentingnya sebenarnya mengajak kita juga kepada untuk belajar Al-Quran. Ayo pelajari Al-Quran, ayo tadaburi Al-Quran, ayo hidup bersama Al-Quran. Ini sebenarnya Pak, malahan ada seorang yang hafal Al-Quran, ya, lalu dia mengeluh kepada Allah tentang ekonominya, ya, lalu dia hafal Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran, tapi dia mengeluh tentang ekonominya. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan memang penghafal Quran itu bukan konglomerat, ya kan? Malahan hafiz Al-Quran banyak yang kita carikan dananya untuk kuliahnya, untuk pendidikannya gitu. Malahan di Mesir itu Bapak Ibu dikhususkan Pak, orang-orang ini kalau dia punya IQ-nya cukup untuk mendalami ilmu agama, itu kerjanya memang belajar saja Pak, ya, dia belajar saja, lalu kebutuhan hidupnya ditanggung oleh kaum muslimin. Ini tidak ada yang sambil-sambil, sehingga lahirlah memang orang-orang yang ahli gitu. Kalau kini kan tidak, belajar yo-yo, cari piti yo-yo gitu, ya kan? Jadi bagaimana kita, ya, kalau ada di tempat kita ini mengeluarkan zakat, ya kan, cobalah cari orang yang di lingkungan kita ini Pak, yang dia punya potensi untuk belajar agama, kapan perlu khusus saja untuk dia, sehingga sekolahnya tidak putus gitu, ya kan? Tapi kalau sadonya dipikir, akhirnya ya ilmunya sekadar begitu aja gitu. Makanya orang-orang yang kata Buya Hamka, orang-orang yang bisa menjelaskan tentang Al-Quran itu adalah orang-orang yang kuat ingatannya, ya, dan kesungguhannya kepada Al-Quran, lalu dia menyampaikan kepada orang lain. Inilah sebenarnya target dalam surat Al-Bayyinah. Jadi ada penjelas, ya. Nah, Nabi Muhammad itu adalah menjelaskan kepada umat tentang Al-Quran. Jadi kalau banyak hari ini orang yang kita temui tidak sholat, mungkin saja penjelasan tentang sholat itu belum sampai kepada dia. Hafal, dia sudah hafal, ya, karena memang dari ketek Wak hafal kan,
mengerjakan sholat bisa dia Pak, cuman bagaimana mendalami, nah inilah yang perlu diperjelas gitu ya. Kenapa ada orang menahan haus dan lapar saja berpuasa? Kenapa setelah Ramadan tidak ada pengaruhnya? Setiap malam sholat ke masjid, insya Allah mulai tanggal 1 malam nanti itu orang akan ramai ke masjid. Tapi tidak bertahan Pak. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak ada penjelasan, ya kan? Tidak jelas bagi dia sebenarnya apa target dia ke masjid, ya kan? Makanya habis Ramadan kembali lagi ke selera asal kan, ya kan? Besok di luar Ramadan ya sepoi-kolo balik gitu. Yang sebulan kapatang tuh tidak ada pengaruhnya, karena tidak masuk ke dalam hatinya itu bagaimana al-bayyinah itu gitu. Penjelasan itu yang tidak masuk Pak, makanya tidak ada perubahan, ya kan? Banyak orang yang pergi ke Mekah bagaimana, tapi tidak bertemu Allah di Mekah. Banyak selfie-selfie, foto-foto, ya kan? Maka lebih banyak tawafnya di Tower Zam-Zam dibandingkan di Masjidil Haram kan, di Ka'bah gitu. Ya kan? Hari pertama, hari kedua, itu tidak mau pulang dari Masjidil Haram itu Pak. Biar terlambat ke makan Ustaz. Hari ketiga lah mulainya bertanya, ya, di mana tempe-tempe belanja kan, ya kan? Nyampe hari 5 hari di Mekah ini, ya kan? Hari kampe lah capek saya keluar dari Masjidil Haram. Makanya pulang dari Makkah tidak pengaruh dia. Coba bayangkan kalau setiap orang yang pergi haji dan umroh pulangnya rajin sholat ke masjid, ya ramai mas haji Pak. Karena setiap tahun itu 220.000 untuk Indonesia. Ya. Sumatera Barat ini luar biasa juga Pak. Tapi kenyataannya orang pergi umroh, ya kan? Kini kok telepon kok, bilo mulai umroh kok Ustaz. Tapi setelah pulang umroh tidak ketemu dia di masjid, karena tidak ada al-bayyinah, ya kan? Lalu dia baca Al-Quran setiap hari 1 juz, tapi dia tidak bertemu dengan al-bayyinah. Itu masalahnya Pak, ya kan? Bagaimana menemukan al-bayyinah itu umpamanya? Ketika dia bertemu dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak, malam itu bertahajudlah, bertemu dia dengan tahajud, lalu malam dia bertahajud, itu namanya al-bayyinah. Bertemu dia dalam Al-Quran itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut, nafkahkanlah hartamu sebelum datang kepadamu kematian. Bertemu di dalam Al-Quran, jelas bagi dia apa? Lalu dia berbagi dengan hartanya sebelum datang kematian. Abeku lah meninggal, baru menjadi perdebatan, boleh tak bersedekah atau orang mati? Padahal Al-Quran sudah mengatakan, sedekahkanlah hartamu sebelum datang kematian. Di waktu lagi napas, nama itu cik-cik angoknya, ya. Lalu dia mengatakan kepada Allah, ya kan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Di waktu pas dalam keadaan sakratul maut itu baru takana dia, ya Allah, tundalah kematianmu ya Allah, amboka basadakah. Padahal dalam Al-Quran sajak dulu disampaikan basadakah sabalun mati, tapi tidak ketemu al-bayyinah itu gitu, ya kan? Tidak ketemu dia dalam Al-Quran tuh Pak, dibaca lagi, ya kan? Jadi sebenarnya, mohon maaf ini agak keras sedikit mungkin bahasanya, ciri orang kafir itu Pak, dia tahu ini kewajibannya tapi dia tidak mau kerjakan. Itu yang dikatakan, ya kan, ahlul kitab itu. Dia tahu tentang kitab, dia tahu tentang ajaran agamanya, tapi dia tidak mau amalkan. Kalaupun mereka taat bukan kepada Allah, hatinya itu masih enggan untuk melaksanakan zakatnya, masih enggan untuk bersedekah, berat mereka melaksanakan sholat. Itulah sebenarnya ahlul kitab wal musyrikin. Dia tahu tentang kitab tapi dia tidak amalkan. Bisa saja dia belajar, ya kan, membaca Alkitab. Nah, lawan dari ahlul kitab itu, nah, lawan dari musyrikin itu kan orang beriman. Ya, lawannya itu orang beriman. Nah, iman itulah yang menghilangkan keraguan tentang basadakah tuh Pak, ya kan? Ragu dia sebenarnya. Ia leka balik ke nyopo indak gua, ia leka menguntungkan apa indak gitu, ya kan? Nah, itu dihilangkan dengan iman. Kalau sudah jelas setiap yang kita berikan kepada Allah akan dibalasi 700 kali lipat. Nah gitu. Tapi dia keragu Pak, makanya tidak mau dia menggunakan hartanya. Tidak jelas bagi dia Pak kemanfaatan sholat itu sebenarnya, makanya dia malas mengerjakan sholat. Tidak dapat bagi dia kepastian tentang balasan amal. Baso di dunia ko elok di balik elok, buruk di balik buruk. Ndak jaleh dia itu masalahnya. Walaupun berkali-kali Al-Quran mengatakan in ahsantum li ampusikum wa in asatum falaha. Itu yang ndak jaleh dia. Siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Siapa yang berbuat keburukan, keburukan itu juga kembali kepada dirinya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kebaikan yang dia lakukan itu untuk dirinya, keburukan yang dia lakukan itu juga untuk dirinya. Itu yang belum jelas. Nah, nanti dalam surat Al-Bayyinah ini dijelaskan, ya kan? Maka itu orang yang mempelajari kitab, orang yang paham dengan kitab, orang yang hafal kitab tapi tidak mengamalkannya, sederajat dengan orang-orang syirik. Nah, bareng enggak Pak? Ya. Dari mana munculnya itu bahasa itu? Munculnya itu adalah min ahlil kitabi wal musyrikina. Makanya Allah gandeng antara ahlil kitab dengan orang-orang musyrik. Nah, bagi kita mempelajari Al-Quran, jelas tentang Al-Quran itu akan memudahkan kita untuk mengamalkan kitab. Jangan samolojo ahlul kitab. Ya, siapa ahlul kitab yang disebut dalam Al-Quran? Orang-orang yang Yahudi, orang-orang Nasrani. Jadi itu Pak, orang ahli kitab disamakan dengan orang musyrik. Paginya beriman,
sorenya kafir, malamnya beriman, paginya kafir, ya kan? Jadi tidak ada proses penanaman iman di dalam dirinya. Maka itu insya Allah kita dalami surat Al-Bayyinah ke depan ini, ya kan? Mencari ilmu, memanfaatkan waktu, ya kan? Tapi tujuannya adalah supaya jelas dan memudahkan kita untuk mengamalkannya, ya kan? Maka itu jangan biarkan Al-Quran itu berdebu, ya, jangan biarkan telah takse di rumah, tapi dalami per ayatnya, insya Allah kita akan bertemu. Karena ditanyakan apa bedanya ahlul kitab, musyrikin, muslim, ya kan? Nah, muslim itu adalah kepatuhan, bukan keilmuan. Jadi muslim itu kepatuhan, ketundukan. Tinggi mana ilmunya, ahli Alkitab, ya kan? Tapi dia tidak tunduk, ya sama saja. Jadi ahlul Quran paham dengan Al-Quran, hafal dengan Al-Quran, tapi tidak memudahkan dia untuk mengamalkannya, maka dia sama saja dengan ahlul kitab. Sekurang-kurangnya itulah yang disebut dengan orang fasik, ya kan? Beragama tapi tidak taat perintah, beragama tapi tidak mau meninggalkan larangan, beragama tapi berperilaku dosa. Jadi kalau orang Islam belajar tentang agamanya lalu tidak mengamalkannya, kalau tidak sampai disebut dengan ahlul kitab, sekurang-kurangnya dia akan disebut orang fasikun namanya, Pak. Itu orang-orang fasik, ya kan? Mudah-mudahan lah kita ini tidak termasuk, ya, orang-orang yang fasik. Sekurang-kurangnya setiap ada ilmu yang kita dapat dalam Al-Quran, ya kan, kita coba mengamalkannya, termasuk tadi sedekah, termasuk memahami puasa, termasuk memahami haji, termasuk juga memahami sholat, ya, yang kita kerjakan ini, sehingga bagi kita jelas, ya kan, mana yang akan kita amalkan. Itu mukaddimah tentang surat Al-Bayyinah. Mudah-mudahan nanti kita tidak termasuk ahlul kitab yang disamakan dengan keledai, ya, keledai apa keledai, ya, binatang, ya kan? Madzalul ladzina humilut Taurat tsumma lam yahmiluha kama salil himar. Keledai itu di ate pundaknya kitab, nyobawo kama pai, tapi tidak pernah bisa mengamalkan kitabnya, ya kan? Di paluk-paluknya kitab, disimpan-simpannya kitab, nyobalinya kitab, tapi tidak dia amalkan. Maka orang yang seperti itu, kata Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima, itu adalah seperti keledai, ya, dia berat-berat memikulnya tapi tidak dapat manfaatnya. Ini poin penting dalam mukaddimah surat Al-Bayyinah, supaya kita tidak menjadi keledai, ya. Tapi jangan tunjuk-tunjuk lah, Pak, oh tu nak keledai kecil ustaz, ya, hafal Quran lagi nak, tapi parangainya tidak ada berubah seketik lah, mengaji lagi tapi tidak berubah. Sekarang namanya keledai, ya, yang ngecek keledai itu tidak boleh, ya kan? Itu surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Mudah-mudahan kajian ini ada bermanfaat, ya. Untuk mukaddimahnya insyaallah kita lanjutkan pendalaman ayat yang pertama hari Senin depan. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.